Jadi orang yang sudah sampai wudunya ke tingkatan hakikat, pikirannya sudah tidak pernah lagi ya ada pikiran kotornya. Pokoknya pikirannya bersih semua, Pak. Iya. Imam Syafi'i kan pernah jadi contoh. Saat pemuda ingin melihat Imam Syafi'i itu marah, karena selama tinggal di kampung itu tidak pernah melihat Imam Syafi'i marah. Sampai ya ingin dicoba Imam Syafi'i itu, satu ketika Imam Syafi'i membawa kainnya masuk ke tukang jahit. Anak muda itu lihat, lo kak semiti Imam Syafi'i macai magangare. Coba-coba sepakai cece. Jadi nanti ini ya rokain na tamak dipajai pas na salai tamak ni anak muda. Akhirnya nanti Imam Syafi'i nasekai, oh magi lo na jewujun. Pakai loka semiti Imam Syafi'i macai rubah ya rodo ukuran lah. Rubah na karena ya rodo Pak Jai minta utis apa beta ka pairo nak mudero ya apa tambahin nah ongkosona siapa yang tambah biayanya rubah. Saya mau lihat Imam Syafi'i marah. Jadi ini tukang jahit juga ya mengikuti kemauan si anak muda itu. Nah, tiba lagi gilirannya Imam Syafi'i datang untuk mengambil pesanan jahitannya. Saat sudah diserahkan oleh tukang jahit, ini kiai hasil jahitannya. Tapi sebelumnya tolong dicoba dulu, fitting dulu di sini kalau bisa, coba dulu. Jadi pas ya roh Imam Syafi'i na coba ya roh junna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat, para jamaah maghrib, ya insyaallah semoga senantiasa dicintai, dimuliakan, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat, bulan Rajab lagi, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat yang berdoa pada malam atau hari Jumat, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sia-siakan malam Jumat itu lewat begitu saja. Upayakan paling tidak, kalaupun kita tidak mampu melaksanakan sholat tahajud 8 rakaat, minimal 4 rakaat lah. Andaikan bisa, ya sebaiknya sebelum melaksanakan sholat sunat tahajud, di situ diawali dengan sholat sunat taubat, kemudian sholat sunat tasbih, baru dilanjutkan dengan sholat sunat tahajud. Jadi mungkin perkiraan sekitar kurang lebih dari 1,5 jam di atas sajadah,
ditambah lagi zikir-zikir, wirid-wiridnya, ya di situ Bapak Ibu akan menemukan sebuah ketenangan sejati di atas sajadah. Sajadah itu ibaratnya burak yang dipakai ya seperti Nabi pada saat beliau Mi'raj. Iya. Jadi jangan disia-siakan malam Jumat ini. Ada surah Al-Kahfi. Kalau tidak bisa baca malam ini, minimal besok. Ya, sebelum maghrib paling lambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berterima kasih kepada Allah karena hadiah hidup dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita setelah melaksanakan sholat maghrib ya dilanjutkan dengan sholat sunat, ada zikir, kemudian ada hidayah. Selain itu hidayah diberikan kemauan dan kekuatan untuk semakin menambah wawasan keilmuan kita ya dengan mengikuti pengajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada orang diberikan hidayah tapi hanya hidayah sholat, tidak ada hidayah untuk semakin tertarik ya meluaskan wawasannya, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya pun juga tidak memiliki ilmu Bapak Ibu. Sama sekali saya tidak punya ilmu. Iya. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini itu semata-mata milik Allah yang kebetulan dititip kepada saya. Dan saya berterima kasih kepada Allah karena diberikan juga kemampuan untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Olehnya itu, mari kita sama-sama menyapa Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan, mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perantaraan beliaulah cahaya Allah sampai kepada kita semua, kepada kedua orang tua kita yang menjadi perantara hadirnya kita di muka bumi ini, kepada seluruh guru-guru kita yang pernah mengajar dan mendidik kita, pada seluruh para ulama, pewaris para nabi, para wali-wali dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita semua. Semoga dengan surah Al-Fatihah ini hati kita diterangkan oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah, sehingga tabir-tabir rahasia yang selama ini menutupi batin kita Allah bukakan. Ala hazihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau saya tidak salah terakhir pembahasan kita yakni membahas tentang rahasia surah Al-Fatihah yang dibaca pada saat kita berdiri dalam sholat. Sebelumnya kita sudah jelaskan tentang apa rahasia takbiratul ihram. Agayaru rahasiana takbir ihrami. Agar rahasiana diakka ijarie di pangulu ko kiblae. Uramane nih bahas, mudah-mudahan dengerangimu Pak. Iya. Dengerangimu Pak di? Bahkan sebelumnya kita sudah bahas tentang rahasia wudu. Wudu secara syariat, secara tarekat, secara hakikat. Rahasia mendengarkan azan, lalu kemudian hal-hal yang
kita persiapkan sebelum kita sholat. Memang satu perintah, aqimis shalah, dirikan sholat, tapi dari satu perintah itu banyak keterkaitannya yang wajib kita harus lakukan. Saat kita diperintahkan mendirikan sholat, tentu juga menjadi syarat sahnya sholat itu mesti harus wudu dulu, kemudian menutup aurat, lalu kemudian kalau berdiri, kalau berjamaah meluruskan barisan, kemudian ada tempat sholat, lalu kemudian apalagi namanya ya, mendengarkan azan, iqamah dan lain-lain sebagainya, menghadap ke kiblat. Mudah-mudahan kita masih ingat itu semuanya. Dan ini semuanya adalah keterkaitan dari perintah wajibnya sholat. Kita juga harus wajib melakukan hal-hal yang berkaitan dengan itu semuanya. Saat kita diperintahkan untuk membersihkan masjid, tentu bukan hanya sapu yang kita siapkan. Ya, perlu ada pel. Kalau kita mau pel, mesti harus ada air. Kalau air, mesti harus mesin, ya, mesin pompa air harus dihidupkan. Kalaupun misalkan ada ada biasanya itu mesin dipakai untuk membuka debu-debu itu juga harus dicolok di listrik. Itu semuanya wajib, padahal satu perintah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sama juga sholat. Memang satu perintah sholat, tapi kaitannya banyak. Ya. Jadi baik Bapak Ibu, salat yang pernah kita bahas lebih awal, bagaimana rahasia wudhu itu pada saat kita ya mencuci muka. Tentu ya mencuci beda dengan mengusap. Mencuci atau membasuh itu semua anggota badan, anggota muka itu harus kena air wudhu. Bagi yang punya jenggot itu mesti harus dielus-elus supaya kena air juga. Ya. Kemudian semua pori-pori itu mesti harus, itu namanya mencuci. Ya, itu secara syariat. Tapi batin tarekatnya itu ada mata di luar daripada mata fisik kita. Kan yang berdosa itu adalah penglihatan mata kita ini. Siapa yang pernah dilihat, siapa yang pernah diintip. Lalu kemudian ada mata hati, itu secara hakikat. Mata hati itu dosanya adalah terlalu cinta kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Bahwa cinta kepada dunia itu adalah merupakan pangkal dari dosa dan kesalahan. Ya, akan tetapi ya sebaliknya, bukan membelakangi atau benci dunia, tapi tidak mengutamakan dunia. Itu merupakan pangkal daripada ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada mata hati yang mesti harus kita bersihkan pada saat kita membasuh muka. Bahkan ada mata batin. Mata batin itu ya, ini kan muka adanya di kepala. Jadi sekaligus di kepala itu ada pikiran-pikiran yang mengalihkan pandangan kita selain daripada Allah. Ya, ketika kita melihat pintu, apa yang terbetik dalam benak kita, dalam pikiran kita? Ya, pintu itu kan fungsinya menutup, atau kadang-kadang biasa juga membuka. Ya, pada saat ditutup, tentu ada ya di situ di dalamnya unsur keamanan. Ya, tentu kita tidak bisa mengenal Allah sebagai Tuhan yang menutupi aibnya ya hambanya kalau tidak ada contoh seperti pintu yang telah ada di sana itu. Kenapa kita tahu ada ya bahasa menutupi? Karena ada ya pintu sebagai contoh. Maka dari situlah kita bisa memahami Allah itu sebagai maha menutupi aib hambanya. Bahkan ketika kita melihat langit, tidak bisa kita mengenal namanya bahasa yang ya, Allah sebagai Tuhan yang maha tinggi, meskipun tidak setinggi langit. Kalau tidak ada langit sebagai contoh, ya
untuk menggambarkan yang namanya tinggi itu. Tapi ketinggian itu tentu tidak sama ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada kata subhana, ada tasbih itu tanzih, membersihkan, mensucikan pikiran kita dari keterjangkauan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedikit agak mengarah ke bahasa yang mungkin agak berat dipahami, ini kan bahasa sufi, bahasa tasawuf Bapak Ibu sekalian. Iya, mohon maaf ya. Jadi saya kembali, itu salah satu contoh yang pernah kita penjelasan yang kita pernah dengarkan. Jadi di kepala kita ini ya kita bersihkan seluruh ya hal-hal yang sifatnya ketika kita melihat sesuatu, pikiran kita mestinya harus mengarah kepada Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fegi mon rumu pangolo rupamu kote mon rumita rupanna fung Allah taala. Bukan Allah ya. Saya ingatkan kembali, kalau saya mengatakan wajah Allah itu bukan Allah. Wajah Allah itu boleh jadi di situ ada nama-namanya, ada sifatnya. Iya. Ketika kita melihat lantai, ya di situ juga terbetik dalam benak kita. Ya, lantai itu kan lembut, licin. Allah Maha lembut. Contohnya ada lantai. Saat kita melihat air itu lembut, Al-Latif. Nah itu Bapak Ibu. Jadi itu rahasianya wudhu ya. Ini muka dengan kepala. Pernah juga kita jelaskan lengan, apa dosanya tangan kita ini. Mungkin ada yang pernah ya dipukul, ada yang pernah ditonjok. Nah, itu juga dosanya tangan. Lebih dari itu ada lagi, salah menunjuk orang, salah menunjuk pemimpin, salah menunjuk wakil, atau mungkin ada orang-orang dekatnya yang sebetulnya belum bisa menjadi pejabat, tapi karena dia merasa dekat, akhirnya ditunjuk. Itu juga dosanya tangan secara ya tarekat. Tapi secara hakikat ada lagi yang lebih dalam. Tangan ini lambang daripada tanggung jawab. Ada amanah yang kita selewengkan, yang kita khianati, itu sesungguhnya adalah hakikat daripada tangan kita ini, dosa tangan kita. Saat kita wudhu harusnya semuanya itu kita minta kepada Allah supaya dosa-dosanya dihapus. Jangan hanya dicuci. Yang dicuci itu bagian luarnya saja dibuka, dibersihkan. Itu namanya an-nazafah. Tapi kalau at-tahara itu tidak ya membersihkan lahir batinnya. Ini saya mau maaf, saya ingatkan kembali materi kita kan. Mungkin ada yang lupa. Karena sudah hampir 1 tahun ini baru kita lanjut. Iya. Setelah bulan Ramadan yang lalu, ya kalau saya tidak salah ingat hanya 1-2 kali kita pertemuan di sini di maghrib itu. Ya. Nah ini baru dimulai lagi. Ya. Makanya itu saya ingatkan kembali kepada kita semua. Sebelum kita lanjut ke materi yang seharusnya kita bahas malam ini adalah hakikat berdiri dalam sholat. Ya, ada lagi kaki. Ini kan di dalam Al-Quran itu hanya 4 ya. Muka, lengan, kemudian kepala, lalu kemudian kaki. Ya, tidak masuk telinga dengan jari, mulut, gitu. Karena semuanya kan lebih banyak di sini Bapak Ibu. Di sini paling banyak ini menimbulkan dosa. Ya, jadi orang yang wudhunya sudah sampai ke minimal tarekat atau hakikat, itu pikirannya sudah tidak ada lagi pikiran kotor Pak. Tidak ada lagi pikiran kotornya. Ya. Jadi saat pikiran kotor itu sudah tidak ada lagi, tentu di situ kan ada kebahagiaan. Ya. Katakanlah misalkan saat kita ya dimarah-marahi pasangan. Iya. Coba saya tanya Bapak Ibu. Kira-kira ya ronareko maca feddo indo anata dipuji kah? Iya, nafuji mana nak? Dipuji. Atau ide ibu nareko marajano kolak kaita dipuji kah? Biasa ki macai kono noko ki ditolak toh. Kalau bapak biasanya kalau menena lada indo anakna
biasa toh maceki itu. Iya, kan seharusnya di situ Bapak Ibu, iya, mestinya kita bergembira. Iya, alhamdulillah ya Allah. Untung engkau mengirimkan istri yang cerewet. Kenapa bisa? Itu adalah guru saya. Guru apa? Saya tidak bisa saya tidak bisa disebut orang sabar kalau masih dipasangkan dengan orang sabar juga. Ukuran kesabaran saya mesti harus dipasangkan dengan orang cerewet. Ini yang disebut dengan pasangan, Pak. Kalau sama-sama sabar itu bukan pasangan. Yang namanya pasangan, satu kiri, satu kanan. Maunya kita selalu mau sama. Apa yang ada dalam pikiran kita mesti harus gitu yang terjadi pada pasangan kita. Padahal tanidi titimunna. Dulu kira-kira magasana. Dulu kira-kira mecangi rodo. Elek bawan itu muna ya rega plasteri. Kan tidak mungkin. Alena mata itu. Iya tapi saat damul itu dah culikku. Tapi ada culiga punna. Ini maka untuk menyetel itu kan kita sendiri. Jadi mohon maaf Pak, tidak ada kebahagiaan sebetulnya itu lahir dari luar. Selama ini kebahagiaan kita selalu kita titip di luar dari orang lain. Kebahagiaan kita selalu dipengaruhi oleh orang lain. Padahal yang bisa menyetel hati kita ini kan hanya kita sendiri kan. Mau marah kan saya sendiri yang mau. Iya, mau tidak marah kan saya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah, terima kasih makna. Mahagima terima kasih. Untuk Allah Taala nakirinya kak makundrin anak. Dewa dika dia seto sabar anak reko sabar toko. Terima kasih di mana iku na guruku capu-capu ko perlu kado. Fahaja tu macai. Iya. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang namanya pasangan. Jadi yang namanya pasangan pasti beda Pak. Jadi saat kita beda, mulai dari apanya yang beda, bentuk tubuhnya kayak saja kita sudah beda. Kita dilahirkan dengan orang tua yang berbeda, dididik dengan lingkungan keluarga yang berbeda. Inilah tujuannya pernikahan. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan? Kumasanda laki kiri pada kiri magaloma. Deto mesti masanda laki itu cek di kiri, cek di kanan. Ini Bapak Ibu sekalian. Itulah tanda orang yang wudunya sudah sampai kepada wudu hakikat. Pikirannya sudah tidak pernah lagi ya kotor, selalu pikirannya bersih, positif. Ini Bapak Ibu sekalian. Saat dia dikritik, alhamdulillah ya Allah. Ya. Engkau telah mengirimkan aku malaikat. Malaikat apa? Iya. Kan sebetulnya tujuannya kita dikritik untuk apa? Tentu untuk kebaikan kita kan? Ya kau boleh sali kritikan na kuat adam pengen, tapi nareko cocok kritikan na iya toh si tadam pengen kan enak di situ Pak. Iya. Kalau difitnah, alhamdulillah, mungkin ini caramu Allah untuk menghapuskan dosa-dosaku. Boleh jadi mungkin ada orang yang pernah memfitnah saya. Iya. Atau kalau mungkin ada barangnya yang hilang, iya. Boleh jadi mungkin juga pernah kita melakukan hal yang sama. Saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian, kalau kita kehilangan barang, misalkan kehilangan duita, merasa kehilangan ki kah? Merasa kehilangan ki? Hilangi suami ta, merasa kehilangan ki? Atau istri ta? Sekarang saya tanya dulu, apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Agak betul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah Ta'ala mana funna. Magina terdedita merasa kehilangan ki anu tamnya megah. Itu kan? Kenapa pada saat hilang uang kita
merasa kehilangan. Apakah memang kita yang punya itu? Kan innalillahi, segalanya dari milik Allah kan? Tanyanu ta'nunu Allah Ta'ala. Ya ne biasa tiki mereka apa masih dekai. Gara-gara magai selalu kita mengatakan ini punya aku, ini uangku, uangku. Jadi saat kita mengatakan uangku, loki palawi pasti mah pikir kisiaga nerus yang. Tapi coba saya nami Allah Ta'ala taruhku ya. Ya, kebetulan nafake mijariku ya untuk peletuiku misalkan masih je atau peletuiku si A. Kira-kira di situ Pak ada kita merasa kehilangan atau bisa merasa kekurangan? Kan tidak. Kenapa? Karena sebelum kita bersedekah memang sudah ada tertanam dalam pikiran kita bahwa yang punya ini hanya Allah, hanya dititip kepada saya. Bahkan kita membantu orang pun juga kita tidak merasa bahwa yang bantu sebetulnya bukan saya, Allah yang membantu, cuma menggunakan tangan saya. Inilah makna kalimat alhamdulillah. Makanya nanti kita pelajari itu Pak, ini 4 inti gerakan sholat: berdiri, ruku, kemudian sujud dan duduk. Apa tandanya orang ada bekas berdiri sholatnya, ada bekas ruku sholatnya, ada bekas sujud sholatnya, ada bekas duduk sholatnya? Iya. Saya tanya dulu Bapak Ibu sekalian. Ya biasa nakku juara tahu apakah dia juara setelah latihan atau juara setelah bertanding? Setelah bertanding tuh, setelah bertanding. Tidak ada juara lahir dari hasil latihan. Juara itu lahirnya dari hasil praktek yang sudah dilatihkan itu. Dalam ibadah Pak, mulai dari ibadah salat, ibadah puasa sampai ibadah haji, itu semuanya hanya latihan. Iya, latihan. Prakteknya di luar itu. Makanya ada min atharis sujud, ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ada faiza qadaitum manasikakum fazkurullah. Nanti kita bahas, kalau bahas tentang hakikat haji ini Pak, oh luar biasa. Ada hakikat puasa. Jadi saya kembali ya, jadi orang yang sudah sampai wudunya ke tingkatan hakikat, pikirannya sudah tidak pernah lagi ya ada pikiran kotornya. Pokoknya pikirannya bersih semua Pak. Iya. Imam Syafi'i kan pernah jadi contoh. Saat pemuda ingin melihat Imam Syafi'i itu marah karena selama tinggal di kampung itu tidak pernah melihat Imam Syafi'i marah. Sampai ya ingin dicoba Imam Syafi'i itu, satu ketika Imam Syafi'i membawa kainnya masuk ke tukang jahit. Anak muda itu lihat, lo kak semit Imam Syafi'i macai magang ngare. Coba-coba pakai cecei. Jadi nanti ini ya rokain na tamak difajai pas na salai tamak ni anak muda. Agadan nanti Imam Syafi'i naset kain. Oh mage lo na jewo junna. Pakai lo kak semit Imam Syafi'i macai. Rubah ya rodo ukuran na. Rubah na. Oleh karena ya rodo pak jai mitauti sabak membeta-beta kapai anak muda ro. Ya petambahin na ongkosona. Siapa yang tambah biayanya? Rubah. Saya mau lihat Imam Syafi'i marah. Jadi ini tukang jahit juga ya mengikuti kemauan si anak muda itu. Tiba lagi gilirannya Imam Syafi'i datang untuk mengambil pesanan jahitannya. Saya sudah diserahkan oleh tukang jahit. Ini kiai hasil jahitannya. Tapi sebelumnya tolong dicoba dulu. Fitting dulu di sini kalau bisa, coba dulu. Jadi pas ya roh Imam Syafi'i na coba ya roh junna. Kalau masa dipas-pas, tapi sekali na tapa nakai dua jarina, kalau makalalai. Perhatikan, oh ya nyehe. Agak ini pas-pasan, tapi ini luas, lebar. Taloro norkwe. Agak nasi Imam Syafi'i langsung mencawa, alhamdulillah saudara macaladeko. Iya.
macaladeku. Iya paruki kita ka aku tengah beniwi. Iya. Muat tungka kapat tarui maluai pak miseka paruki kita jinya jariku jari tauku merdeka jariku no maruki rupu lopu si bau rupu becu. Terima kasih ya. Anak muda di luar itu mengintip. Betul-betul ini Imam Syafi'i tidak ada marahnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi nareku ditima DC mana ini saya udah sewa-sewa. Si betulnya dek nang kegagas ranaka dia lena perasaata. Iya, sudah tidak ada lagi neraka Bapak Ibu. Iya. Jadi itu ya, wudu. Jadi ada lagi kaki. Nanti kita bahas ini kan kaki itu sangat berhubungan dengan aqimis shalah. Iya. Kita sudah bahas tentang rahasia takbiratul ihram ya, masih ingat? Saat kita mengangkat tangan, seharusnya kita sudah mulai mi'raj di situ. Kata Allah sengaja panjangkan sedikit lafaz Allahu Akbar untuk memberikan kesempatan kepada diri kita minimal kalau tidak bisa 1 detik, setengah detik saja, situ kita bisa hilang segala-galanya. Iya, Allahu Akbar. Minimal setengah detik, kalau tidak bisa 1 detik lah. Ini mulai mi'raj di situ. Iya. Saat kita bermi'raj, apa tujuan Nabi mi'raj? Untuk bertemu dengan Allah. Maka pada saat kita berada pada posisi berdiri setelah takbiratul ihram, masih ingat Bapak Ibu? Ya, ini hijab yang menghalangi kita itu ada sekitar 70.000 hijab yang menghalangi kita. Ya. Pada saat kita mengucapkan takbiratul ihram sudah mulai di situ iblis. Ya. Mungkin ada telepon yang kita tunggu sejak dari 1 jam yang lalu tidak berdering telepon kita. Ya. Nah ini maaf ini tuh sempejangi devi ka telepon ni. Na dendrimu puta aja na janji ka tete siko na loni si jangi na devi tak neh. Na tama apa ni tuh sempejangi. Boleh jadi Pak, iroi mat telepon, nulle make dibeli si jasana jolo telepon. Tamak waktu sempajang. Pada saat diangkat Allahu Akbar, muni telepon. Mungkin iblisnya tidak di sini, tapi di sananya. Ya, nanti perlu telepon. Tapi sampai na rusak sempajang na kamu ya na dale lopo ya. Sekali na nakau ya numato lo. Awat ega ko monrong. Aro beli sedi. Ini Bapak Ibu sekalian, inilah sebabnya mengapa pada saat kita sholat itu mesti harus dinonaktifkan handphone kita. Semakin hari semakin bertambah itu jenis-jenis iblis Pak. Jadi semakin berkembang biak iblis itu. Mungkin iblis pada 100 tahun yang lalu tidak sebegitu banyak dengan hari ini Pak. Sekarang ini banyak iblisnya. Ada media sosial. Iya. Oke. Allahu Akbar. Nah, saat kita dalam posisi berdiri ini Pak, karena salah satu tujuan takbiratul ihram itu adalah memi'rajkan hamba. Kalau mi'rajkan untuk bertemu dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan bertemu dengan Allah? Sebetulnya yang dimaksud dengan bertemu Allah itu saat sifat-sifat keegoan kita itu hilang. Saya. Selama masih ada saya, makanya syarat untuk bermi'raj itu mesti harus seluruh identitas yang melengkek pada diri kita buka. Inilah makna subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan Muhammad yang dimi'rajkan. Meskipun personnya sebagai Nabi Muhammad, tapi dalam bahasa perjalanan Nabi ini bukan Muhammad yang diperjalankan, walaupun kebetulan personnya sebagai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah mengatakan bi'abdihi, yang diperjalankan hamba. Ingat, masih ingat Pak, dalam Al-Quran itu ada 3 kata yang mirip dan sama maknanya.
Pertama abidun, yang kedua abidun, yang ketiga abdun. Kalau abidun ini konotasinya Pak, itu jelek, menyembah berhala. Wala ana abidun, itu menyembah berhala. Tapi abidun, ya, abidun ini sudah tidak menyembah berhala, cuma maksud tujuan beribadahnya itu masih ada selain daripada Allah. Entah itu mau masuk surga, mengharap pahala, ingin dihindarkan dari siksa neraka, atau salat sunat tahajud karena ingin dimudahkan urusannya, atau salat sunat duha karena ingin rezekinya lancar. Tidak salah sebetulnya, cuma ada yang lebih, ya, tujuannya lebih mendalam dibanding daripada itu Bapak Ibu. Siapa itu? Allah. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah abdun. Abdun itu tidak ada nama di situ. Bukan Saharuddin yang sholat, bukan pembina pesantren yang sholat di sini. Yang sholat ini adalah seorang hamba. Tidak ada label di situ, tidak ada identitas di situ. Yang kedua itu ada huruf bi di situ. Bi itu artinya bersama, berarti perjalanannya abdun, hamba ini dibersama dengan Allah. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang membuat kita khusyuk dalam sholat? Saya ingat Pak, pernah saya sampaikan di tempat ini, farengaranna atel lorifuange agak senang pasong pakan. Makanya saya bulan lalu itu ditanya sementara ceramah, tapi Ustaz engkau sedian di pemakada agak bisa rugi na pasong pa, maka karena mau bicara rugi nih tuh agak nasa bicara rugi na pasong masompa, maka karena rugi itu masompa bahasa Indonesia anak kan menyembah, bahasa Arabnya ya abidun tuh, ya ibadah tuh. Maka ditanya Ustaz, kadang-kadang apa boleh lise nafas sompa boleh dia aku tanah lise nafas sompa tentu pernah ngerang. Nah agak lo dengar aku dia atau kurasi runtuh. Iya, inilah kan ini yang susah Pak. Pembahasan tentang bermakrifat itu yang agak susah. Kita sudah berapa tahun pengajian di sini, tidak pernah keluar dari itu. Ya bahas mata dibahas. Nama Totoni, coba itu Pak di Masjid Nur Agasana Kebotoy, Miftahul Khair sejak 2021 ini sudah masuk 2026. Kita sudah 5 tahun di situ pengajian Pak. Tidak pernah keluar di sini. Itu 2 kali dalam seminggu sebulan pertemuan. Dan kalau bulan Ramadan itu setiap subuh Ahad. Tidak pernah alfa. Kalau saya tidak sempat di Sabtu subuh, cari waktu lain. Kadang dimajukan ke Jumat subuh atau ke Ahad subuh. Pokoknya di sana begitu modelnya. Pokoknya dalam minggu itu kalau memang saya tidak sempat, cari waktu lain. Biar sampai pindah ke hari Rabu. Yang penting pekan itu. Sampai hari ini Pak belum keluar dari situ. Kita cerita tentang ibadah haji, ternyata di situ juga dibahas pengenalan, makrifat kepada Allah. Nero Pak pejepulur Allah Ta'ala mah gampang Pak. Ia maksud saya Pak pejepulur ya leta. Coba saya. Iya. Kalau kira rasakan ipesena ladangi diagai. Di Andre toh? Saat kita sudah merasakan pesena, apakah kita masih mau bertanya tentang apa itu pedis? Kan sudah tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah rasakan. Itu makrifat Pak. Kalau makrifat itu tidak perlu lagi bicara, tidak perlu lagi bertanya, karena sudah tahu. Sehingga pada saat kita menyebut Allah, pasti di balik itu kita sudah tahu siapa itu Allah. Jangan sampai yang kita bayangkan itu alif lam lam ha itu berarti yang kita sembah adalah nama atau huruf. Nah ini Bapak Ibu, hati-hati di situ. Nah siapa itu Allah? Allah itu ismu zat, nama zat. Jadi di balik daripada zat itu siapa? Allah itu huwa. Apa itu huwa? Bukan siapa-siapa. Tanya sewa-sewa Pak.
Ia disapa ini kadang-kadang sewa-sewa. Berarti nareko sewa-sewa. Tanya Tuhan, niru Allah Ta'ala tanya sewa-sewa. Laisa kamitslihi syai'un. Nah tujuan ini yang akan kita capai dalam sholat, Pak. Makanya tadi saya bilang, inilah fungsi takbiratul ihram. Allah lenyap sudah. Itu yang namanya fana. Iya. Saat seorang fana itu mengantarkan kita untuk baka, bertemu, berkekalan. Saat sudah bertemu, disitulah ada syahadah. Apa itu syahadah? Penyaksian. Sudah menyaksikan tentu bisa kita ingat. Makanya beda syahadat, beda menyaksikan, beda bersaksi. Kalau bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Tapi apakah betul pada saat kita bersaksi bisa menyaksikan? Kalau menyaksikan di TKP, tapi bersaksi boleh jadi di kantor polisi atau di pengadilan. Tapi tidak di situ dia menyaksikan, menyaksikannya di tempat lain. Iya kan begitu, Pak? Ada orang bersaksi tapi belum tentu menyaksikan. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi. Betul enggak pada saat kita bersaksi sudah pernah menyaksikan? Hati-hati di sini, Pak. Iya. Nah, mi'raj ini, salat ini salah satu tujuannya kan as-salatu mi'rajul mukminin. Nah, saat kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, seharusnya di situ kita sudah bermi'raj. Mulai mi'raj di situ, Pak. Bertemunya itu pada saat kita dalam keadaan apa? Kan dulu kita sudah pernah bahas pekogi carana papejepulur Allah Ta'ala. Nomor sedi ajapia leta. Yang kedua, famate leta. Bukan mematikan diri, mesti harus kita potong leher. Batuanna matikan ego-ego kita. Bahwa saya yang melihat, saya yang mendengar, saya yang mengetahui, saya yang berbicara, saya yang hidup, saya yang berkehendak, saya yang berkuasa. Saat kita masih ada kata saya belum bisa mi'raj di situ, Pak. Iya, karena dia tidak bisa hadir di situ kan. Sering kan kita pernah dengar bahasanya begitu. Iya, mesuka deto mas serang, mutama ka deto mas sedi. Iya, ya kan begitu. Saya terpisah tapi tak berjarak, menyatu tapi tak bercampur. Ya kan? Iya teneiko, iko, iya mato. Iya kan begitu. Narekku musapa kak deka gagah, tapi narekku lenya no, deno gagah, napa kak engka. Kan di situ Bapak Ibu. Iya. Bagaimana mungkin dia bisa hadir kalau kita masih ada? Saat kita mengangkat tangan, pasti Allah yang turun tangan. Tapi coba kita yang turun tangan, Allah pasti angkat tangan. Ini kan logikanya, Pak. Ego-ego itu. Iya. Kita sudah bahas la haula sering mengucapkan kata hasbi Allah, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, tapi mungkin jarang kita. Iya, apa sebetulnya hakikat dari bahasa ini? Coba, hasbi Allah, cukup engkau ya Allah. Alhamdulillah, segala puji diperuntukkan hanya untuk Allah. Iya. Kemudian apalagi la ilaha illallah, tidak ada yang nyata dan tidak ada yang gaib kecuali hanya dia. Tidak ada yang wujud. Ini Pak, dia pernah tamis tadi? Belum. Tolong dikode saya ya. Biasa kalau sudah cerita sampai begini, kadang-kadang dia disadari itu sampai berjam-jam. Sudah masuk ya? Oh. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini sudah mulai mi'raj ya. Jadi kita sudah lenyap pertama takbiratul ihram. Saya hanya mengingatkan ini, insya Allah nanti kita lanjut itu makna berdiri. Apa itu berdiri? Di situ nanti akan ada wirid Pak. Jangan alfa di situ. Ada wirid di situ. Saat kita dalam keadaan loyo, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya, ada wiridnya itu. Dengan dihubungkan dengan kata berdiri dalam salat. Atau bahkan berkedalee, atau mungkin siaga ni pura nundre mendaftar deva kan nundre dulu suka mana ni pura ya siaga ni jama-jama pura na fega una codo deva gagan yang keberhasil ada nanti wiridnya di situ Pak. Iya, jangan ada yang alfa ya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu shiratal ladzina wallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.